Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Freko Zuhri dan tentunya tema kali ini masih membahas terkait waspada penyakit pasca lebaran. Nah tadi kita sudah berbincang-bincang membahas terkait apa saja sih sebetulnya penyakit-penyakit yang bisa terjadi gitu ya pasca lebaran. Tadi banyak sekali disampaikan gejala-gejalanya oleh Dokter Putri mulai dari perut gitu ya, kemudian bagian tentuk dan sebagainya. Terus bagaimana sih promosi yang diberikan dari Mas Agung dan lain sebagainya. Nah kalau kita bicara juga soal penyakit sebetulnya gejala-gejala atau mungkin efek dari makanan yang dikonsumsi. Ini apakah mengenal usia nggak sih dok sebetulnya? Karena mungkin tadi hari pertama gitu ya dok yang banyak mengeluhkan gitu ya mungkin dari apa yang mereka rasakan. Ini ada usia nggak misalnya nih anak-anak muda atau justru mungkin yang mereka yang lebih tua dengan gejala-gejala atau mungkin penyakit yang sudah diderita tadi. Gimana nih dok? Karena kita ngomongin momen lebaran dan penyakitnya itu dipicu oleh makanan dan minuman, kebiasaan kita ini tidak mengenal usia. Tidak mengenal usia, dari anak-anak sampai dengan lansia itu bisa terkena. Sesuai dengan cara makannya, porsi makannya, apa yang mereka konsumsi. Tapi memang ada tren-tren penyakit kelompok usianya khas gitu. Misal kayak tadi di puskesmas ada yang batuk pilek. Nah, batuk pilek ini biasanya pada anak-anak nih. Kenapa? Karena dia selama ini dilarang sama orang tuanya, nggak boleh minum es, nggak boleh minum soda dan lain-lain. Ketika Lebaran, momennya ini momen anak-anak paling pas untuk dia cheating gitu. Jadi yang memang orang tuanya pun juga memaklumi gitu. Oh ya nggak apa-apa lah, ini lagi Lebaran. Akhirnya apa? Ke rumah ini minum soda, ke rumah tantenya lagi nanti dikasih minuman yang lain juga, minuman yang dingin dan sebagainya macamnya. Akhirnya tenggorokannya radang lah gitu. Itu kalau untuk anak-anak. Nah kalau untuk yang dewasa tua atau lansia, nah biasanya ini tadi yang saya sebutkan, mereka-mereka yang sebenarnya sebelumnya punya riwayat penyakit, misal punya riwayat penyakit gula. Selama ini mungkin mereka bisa kontrol ya, apalagi pas puasa, nggak terlalu banyak makan gula, dikurangin porsi gulanya. Tapi karena ini Lebaran, sekali lagi Lebaran biasanya sudahlah sekali momen sekali gitu ya. Sekali momen kumpul sama keluarga, masa nggak makan makanan yang dimasak, masa nggak cicip kue yang dibuat. Ada rasa nggak enakan juga ketika main kita nggak makan nggak enak gitu ya. Betul, disuguhkan kopi yang manis kita nggak mungkin nolak. Aku apa namanya dengan alasan bla bla dan lain sebagainya. Walaupun sebenarnya kita bisa saja menolak kalau kita aware dengan kesehatan kita. Nah kalau untuk kelompok lansia, kelompok dewasa tua biasanya adalah penyakit-penyakit yang selama ini mereka sudah punya. Contohnya seperti hipertensi, darah tinggi, hiperkolesterol, kolesterolnya yang tinggi, hiperurisemi, asam uratnya yang tinggi, kemudian diabetes mellitus, penyakit gula. Nah, penyakit-penyakit itu yang lebih sering. Kalau penyakit-penyakit yang tadi itu kan untuk anak-anak agak jarang. Kalau anak-anak itu tadi faringitis biasanya. Faringitis itu radang pada bagian faring di organ di dalam pernafasan. Jadi nanti ada organ pernafasan, pencernaan itu kan dia dekat tuh di dekat mulut. Nah, itu yang biasanya terjadi pada anak-anak. Kalau untuk yang remaja atau dewasa muda, nah itu tadi yang sindroma dispepsia, yang asam lambungnya meningkat karena selama ini mungkin memang sering telat makan, terus tahu-taunya makan pas Lebaran, makannya makanan yang bergas, makanannya makanan yang pedas, makanan cabai dan sebagainya macamnya yang memicu peningkatan asam lambung. Jadi untuk dari anak-anak sampai lansia bisa terkena penyakit-penyakit yang memang pemicunya adalah makanan, tapi tren-trennya itu. Maksudnya itu jenis-jenis penyakit yang banyak terjadi pada anak, banyak terjadi pada dewasa, banyak terjadi pada lansia itu ada trennya. Jadi memang pengaruh dari mengkonsumsi makanan Lebaran ini tidak ada ketergantungan dari usia gitu, baik itu masih muda, remaja maupun katakanlah tadi lansia dan lain sebagainya. Ada tren-tren tersendiri. Nah kalau dari Mas Agung sendiri sebetulnya untuk edukasi gitu ya, kalau kita melihat di momen Lebaran ini lebih banyak kita edukasi ke kalangan lansia atau mungkin justru ke anak-anak ini yang mungkin yang
kurangnya mungkin pengawasan dari orang tua dan lain sebagainya. Apakah mungkin untuk orang tua sendiri yang katakanlah butuh perhatian yang lebih? Seperti apa nih edukasinya? Oh, baik, kalau untuk edukasi sebenarnya kita tidak memandang usia ya, baik itu lansia atau remaja ataupun balita gitu ya. Jadi kalau untuk yang lansia kita paling untuk edukasinya kita memberikan edukasi seputar tentang cara pencegahan penyakit yang sudah disebutkan oleh dokter Putri bahasan penyakit hipertensi, diabetes, penyakit asam urat juga, ya kolesterol, penyakit asma, penyakit itu yang macam-macam memang penyakit yang untuk yang akut gitu ya, untuk yang penyakit yang kronis gitu ya. Jadi kalau yang untuk yang remaja ini kita biasanya sosialisasi ke sekolah. Tapi biasanya untuk yang ke sekolah ini sebelum lebaran kan mereka udah libur nih. Jadi kita mengingatkan kembali mungkin sebelum mereka libur kita ada sosialisasi edukasi gitu. Jadi memang edukasi ini tidak terbatas juga mungkin ya, dari seluruh kalangan usia memang diberikan edukasi. Nah kalau melihat dari tadi yang disampaikan ada beberapa edukasi seperti hipertensi dan lain sebagainya. Sebetulnya kalau untuk momen lebaran sendiri ada yang terkhusus gitu nggak sih? Maksudnya edukasi-edukasi yang memang diberikan. Terus bagaimana sih cara mencegah gitu? Apalagi ini pasca lebaran gitu ya. Kalau kemarin mengedukasi memang sebelum lebaran bagaimana kita mengingatkan masyarakat. Nah kalau setelah lebaran ini seperti apa edukasinya? Apalagi mungkin ada yang sudah terjangkit dan mungkin gejala itu sudah muncul. Gimana nih Mas Agung? Oke, kalau yang untuk yang udah terjangkit ya, biasanya untuk yang udah apalagi yang pasien memang udah datang berkunjung ke puskesmas ya. Biasanya kan tadi udah disampaikan oleh Dokter Putri bahwasanya kalau kita sistem pelayanan di puskesmas itu kan panjang gitu ya sebelum dokter mengamnesa gitu atau melakukan pengobatan, jadi mereka di screening dulu. Jadi di screening dulu bagian misalnya dari pendaftaran gitu. Jadi mereka tanya ini mau berobat apa dulu gitu. Jadi mereka ditanyain dulu mau berobat apa dulu. Paling mereka pasien ini menyebutkan penyakit spesifik itu. Mungkin penyakit hipertensi saya kambuh gitu, atau ada keluhan gitu sudah sampaikan ya. Terus dari pendaftaran ini nanti memberikan status. Jadi mereka akan memberikan ke poli. Ya seperti kalau untuk yang kalau bayi atau remaja itu kita ada poli. Setiap pelayanan itu beda poli Bang. Jadi kalau berbagai usia dari umur 0 sampai 10 tahun misalnya itu poli KIA, kesehatan ibu dan anak. Jadi mereka akan kita berikan pelayanan ke poli KIA dulu. Nanti ada bidan dan dokter. Jadi dokter ada asistennya gitu. Artinya jadi, tidak langsung ke dokter untuk penanganan gitu, ada screening terlebih dahulu gitu. Ya nanti dikasih tahu dulu seperti apa keluhannya dan akan dicatat itu. Terus betul yang disampaikan oleh Dokter Putri tadi barusannya akan diukur tinggi badannya, berat badannya, tensinya gitu. Ada nggak perubahan gitu Bang. Terus nanti baru akan dilanjutkan part terakhir nanti dari dokter. Langsung ke penanganan dari dokter sendiri. Gitu, kita akan break, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu jangan kemana-mana, kami akan kembali dalam Berendo, tentunya dalam tema waspada penyakit pasca lebaran.